أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita dapat bermajelis di majelis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai amal kiamat. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kata mu'allif, al-aslu rabi, prinsip yang keempat adalah bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha wa bayanu man tasyabaha bihim wa laysa minhum. Yang ini ya maksudnya. Menerangkan tentang ilmu dan ulama. Sekarang ini banyak orang yang kebingungan apa pengertian ilmu. Karena pengertian ilmunya tidak jelas sehingga mendefinisikan ulama juga tidak jelas. Wal fiqh wal fuqaha. Juga zaman sekarang banyak orang yang kebingungan pengertian fikih. Fikih pemahaman, fuqaha orang yang ahli fikih. Pengertian ilmu juga banyak yang nggak ngerti, pengertian fikih juga banyak yang nggak ngerti. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ada bab al-ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Ilmu dengan cara belajar, fikih dengan cara memahami, bahkan ditambah lagi wal hilmu bit-tahallum, sabar dengan cara belajar kesabaran. Wa bayanu man tasyabaha bihim, dan menjelaskan orang yang menyerupai mereka. Maksudnya orang yang berlaga seperti ahli ilmu. Sekarang kan banyak orang yang berlaga seperti ahli ilmu. Orang yang berlaga seperti ahli fikih. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Kalau tidak salah, saya pernah menjelaskan. Tadi saya terangkan tentang orang yang berlaga seperti ahli ilmu padahal bukan. Orang yang berlaga seperti ahli fikih padahal bukan. Wa bayanu man tasyabaha bihim wa laysa minhum, dan menjelaskan orang yang menyerupai mereka padahal bukan bagian dari mereka. Al-murad bil ilmi al-ilmu al-mu'tabaru as-sahih. Adapun yang dimaksud dengan ilmu adalah
ilmu yang mu'tabar, yang sahih. Apa ilmu yang mu'tabar? Ilmu yang teranggap. Apa ilmu yang mu'tabar? Ilmu yang terkenal. Apa ilmu yang mu'tabar? Ilmu yang diakui, as-sahih, yang sahih. Ada orang bilang begini, guru saya ahli ilmu kok. Ya, ahli ilmunya ilmu yang mu'tabar ataukah ilmu yang ghair mu'tabar? Ahli ilmu kok ilmunya sahih apa ghair sahih? Orang yang ilmunya mu'tabar diakui, orang tersebut tidak akan ragu untuk menerangkan ilmu itu. Orang tersebut akan berani menjelaskannya, orang tersebut berani menerangkannya. Apa itu ilmu mu'tabar yang sahih? Wahwa ilmu kitab wa sunnah, yaitu ilmu tentang kitabullah Al-Quranul Karim, ilmu tentang sunnah Nabi yang mulia. Wafqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wafqa fahmi salafil ummah, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Waqad qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi bayani haddihi. Dan sungguh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala telah berkata di dalam menjelaskan pengertian ilmu. Apa kata Imam Ibnul Qayyim tentang ilmu? Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabatuhum ulul irfan. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Qasidatun Nuniyah. Qasidah Nuniyah itu adalah syair ilmiah yang ujungnya nun. Lihat oleh kita, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatihum ulul irfan. Tuh, ujungnya nun kan? Apa itu ilmu? Kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu adalah qala Allah, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Qala rasuluhu, apa yang Rasul sabdakan di dalam sunnahnya. Qala sahabatu, perkataan sahabat di dalam asarnya. Ulul irfan, mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan. Qala Asy-Syaikh Muhammad Khalil Hiras rahimahullah. Syekh Muhammad Khalil Hiras berkata, apa kata beliau? Al-murad bil ilmi huna huwa al-ilmu as-sahihu an-nafi'. Ada yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang sahih, ilmu yang benar. An-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang sahih yang bermanfaat? Huwa alladhi huwa al-ilmu al-haqqu al-mutabiqu lil waqi, yaitu kebenaran yang sesuai dengan realita. Fal ilmu al-haqiqiyyu al-jadiru bi an yusama ilman. Adapun ilmu hakiki yang layak dinamakan ilmu, imma an yakuna ayatan min kitabillahi azza wa jalla. Bisa jadi dia adalah satu ayat dari kitabullah azza wa jalla. Bisa jadi ilmu itu berupa satu ayat dari siapa? Dari kitabullah azza wa jalla. Tapi jangan lupa, ayatnya yang sudah mendapatkan lisensi dari Nabi. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu. Kata-kata ani dariku itu lisensi. Berarti ayatnya yang apa? Litubayyina linasi ma nuzila ilaihim. Ayatnya yang dijelaskan oleh kamu. Makanya baligu ani, bukan baligu ankum. Sampaikan dari kalian walau ayatan, meskipun satu ayat, bukan. Tapi baligu ani, sampaikan dari aku. Kata-kata ani lisensi dari Rasul.
Sedangkan Rasul berfungsi apa? Litubayyina linasi manuzila ilaihim, supaya menjelaskan, supaya kamu ya Muhammad jelaskan manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Au hadisan soha anin Nabi SAW al-ma'sumi, atau bisa jadi ilmu hakiki ya tersebut adalah sebuah hadis yang sah. Sah itu bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, yang sah dari Nabi SAW ya. Kan tadi katakan qala Allah qala Rasulullah. Au atharun, atau athar anis sahabati radhiyallahu anhum, dari sahabat radhiyallahu anhum, asar yang sahih. Serta wa man sara ala tariqatihim, juga asar dari orang yang meniti jalannya siapa? Sahabat Rasulullah. Yang datang dari Nabi, atau asar dari para sahabat Nabi, dan juga orang yang meniti jalan mereka. Au ilman, atau bisa jadi ilmu itu adalah satu ilmu yang ajma'at alihil ummatu, yang umat ijma. Berarti ilmu yang dimaksud apa? Tentang ijma. Au dalla alihil qiyasus sahih, atau yang ditunjukkan oleh qiyas yang sahih. Saya ulangi, au dalla alihi al-qiyasus sahih, atau yang ditunjukkan oleh qiyas yang sahih. Awil aqlus salimu, atau ditunjukkan oleh akal yang selamat. Alladhi la yukhalifu an-naqla sahiha, yang tidak menyelisihi penukilan yang sahih. Wah, kalau dibaca ini penjelasan Syekh Muhammad Khalil Hiras jadi panjang ya. Apa itu ilmu? Satu ayat dari Al-Quran. Tadi saya terangkan satu ayat dari Al-Quran yang datang dari Nabi, dapat lisensi dari Nabi, dijelaskan oleh Nabi, diterangkan oleh Nabi. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan yang tadi. Apa kata Allah? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-44, di antara potongan ayatnya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepada kamu ya Muhammad al-dzikra, Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada kamu ya Muhammad al-dzikra, Quran. Quran disebut al-dzikra karena Quran itu adalah dzikir. Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Syifaul Qulub, beliau mengatakan afdhalu dzikri tilawatul Quran. Dzikir yang paling afdal membaca Al-Quran. Adapun dzikir yang paling afdal dalam pengertian dzikrul abdi rabbahu, seorang hamba yang mengingat Tuhannya, maka afdhalul dzikri adalah la ilaha illallah, yang suka dibaca oleh orang-orang. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu kan? Itu maksudnya dzikrul abdi rabbahu, seorang hamba yang mengingat Rabbnya. Ada yang lebih utama dari ini. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih afdal daripada la ilallah. Kenapa?
Yang la ilallahnya sudah ada di situ. Paket 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat. Ini lebih afdal dari la ilallah. Itu namanya Abdul Dzikri, Dzikrul Abdi Rabbahu. Yang ketiga, Al-Qasam. Al-Qasam artinya sumpah. Kalau kita sumpah pasti nyebut wallahi, demi Allah. Itu dzikir. Karena Allah disebut-sebut. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan mudah-mudahan mereka yatafakkarun, bertafakkur. Surah An-Nahl ayat 44 dalil bahwa hadis sunnah Nabi yang mulia itu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Atau asar dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang yang berjalan di atas thariqahnya sahabat Nabi. Asar. Sebagian takrif mengatakan hadis yang datang dari Nabi. Yang datang dari selain Nabi namanya asar. Datang dari sahabat Nabi, datang dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang disebutnya asar. Menurut penjelasan sebagian para ulama. Atau ilmu yang disepakati oleh umat, disebutnya ijma. Disebutnya ijma. Bahasa mudahnya, kalau perkataan sahabat aja disetujui sebagai ilmu, apalagi ijma. Ijma. Firman Allah dalam Quran, sabda Rasulnya dalam hadis, perkataan sahabat dalam asar. Yang kelima, ijma. Yang keempat, ijma. Yang kelima, audala ali al-qiyasus sahih, qiyas yang sahih. Yang keenam, abil aqlus salim, atau ditunjukkan oleh akal yang selamat, akal yang sahih. Qiyas yang sahih, akal yang sahih. Apa itu akal yang sahih? Alladzi la yukhalifu an-naql sahih. Akal yang selamat, akal yang sehat, tidak menyelisihi penukilan yang sahih. Wa kullu ma khalafa dzalik, semua yang menyelisih penukilan yang sahih, semua yang menyelisih penukilan yang datang dari Quran dan Sunnah, ya, bahwa jahlun wa dolal, maka dia adalah kebodohan dan kesesatan. Siapa tuh yang ngomong begitu? Jawabnya, yang ngomongnya adalah penulis kitab Syarah Qasidah Nuniyah. Syarah Qasidah Nuniyah. Wal ulama hum hamalatu hadal ilmi. Adapun ulama adalah mereka pembawa ilmu ini. Ilmu yang mana? Ilmu yang muktabar, yang sahih. Ulama adalah hamalatu hadal ilmi.
pembawa ilmu yang mu'tabar atau ilmu yang sahih. Barakallahu fikum. Kalau menurut kitab Ad-Da'wah ila Allah bainal fikri wal wahyi, karya Syekh Abu Ubaidah Mas'ud Hasan Al-Salman, disebutkan bahwa ilmu itu adalah teks Quran, yang kedua teks sunnah, yang ketiga ya teks Quran, teks sunnah, yang ketiga sunnah khulafaur rasyidin, yang keempat sunnahnya para sahabat Nabi, yang kelima pemahaman dari 3 generasi terbaik atau fikihnya 3 generasi terbaik. Begitu. Jadi kalau ada dalil datang dari Quran, ilmu. Ada dalil datang dari sunnah yang mulia, ilmu. Ada dalil datang dari sunnah khulafaur rasyidin, ilmu. Ada dalil datang dari sunnah para sahabat Nabi, ilmu. Ada dalil dari pemahaman 3 generasi terbaik, itu juga ilmu. Barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda pengen tahu ilmu, itulah ilmu. Jadi antum tinggal cari ilmu itu yang mana. Kalau ilmu versi Imam Syafi'i, apa itu ilmu? Ilmu itu adalah yaitu pertama ayatun muhkamatun, ayat yang diikuti, ayat yang jelas. Yang keduanya wasunatun muttaba'atun, sunnah yang diikuti. Yang ketiganya qaulul adri, ngomong aku tidak tahu, ketika dia tidak tahu apa yang ada pada Quran dan sunnah, itu ilmu. Dan qaulul adri adalah nisful ilmi, separuh ilmu. Menurut penjelasan Imam Syafi'i, ilmu itu ada berapa? 3. 1 iya, ayat yang jelas. 2 sunnah. Yang ketiga perkataan la adri. Imam Syafi'i ditanya oleh Rabi bin Sulaiman. Imam Syafi'i ditanya oleh seorang syekh yang diriwayatkan oleh Rabi bin Sulaiman tentang ma hujatul Islam, apa hujah Islam? Beliau jawab Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga ittifaqul ummah, kesepakatan umat. Kalau gitu berarti ada 3, Quran, Sunnah, dan ijma. Nah, kalau kita pengen tahu ilmu itu, pengertian ilmu para ulama itu begitu. Itu ilmu. Baik, Bapak sudah kebaca? Jadi kalau ada orang yang berlagak seperti ulama tapi dia menerapkan Quran tidak dengan pemahaman yang sahih, hakikatnya dia bukan ahli ilmu. Walaupun dia pintar bahasa Arab, walaupun dia ngomongnya pakai bahasa Arab, tetap bukan ahli ilmu. Abu Jahal juga pintar bahasa Arab. Emangnya Abu Jahal, Abu Lahab nggak pintar bahasa Arab? Ingat baik-baik, kalau orang itu nggak ngerti tentang penafsiran Quran yang benar, tentang bagaimana menafsirkan sunnah yang mensarahkan sunnah yang mulia dengan benar, ya, kemudian mereka tidak mengetahui
ijma'nya para sahabat Nabi atau para ulama, mereka tidak mengetahui sunnah sahabat Nabi, mereka tidak mengetahui pemahaman 3 generasi terbaik, karena bukan mendatangkan itu, maka semua itu bukan ilmu dan dia bukan ahli ilmu. Walaupun masyarakat menyebutnya sebagai ahli ilmu, tapi dia bukan ahli ilmu. Yang kedua, fikih. Apa tadi artinya fikih? Paham. Wal fiqhu fil lughah al ilmu bi syai' wal fahmu lahu. Fikih menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dan memahaminya. Wa guliba ala ilmi din bi siyadatihi wa syarafi wa fadlihi ala sa'iri anwa'il ilmi. Adapun fikih galibnya itu adalah ilmu agama karena kemuliaannya, keutamaannya atas seluruh macam ilmu. Demikian dalam kitab Lisanul Arab. Jadi katanya kalau bicara tentang fikih ya, itu biasanya ilmu din, ilmu agama. Memang jarang sih yang lain disebutnya belajar fikih, jarang ya. Ada gitu, umpamanya fikih Taurat begitu. Fikih Taurat, fikih Injil, fikih Tripitaka. Makanya ghuliba ala ilmi din. Dan dinnya ma'ruf, dinul Islam. Wa alai fa muradul mu'alif rahmatullah bil fiqh, dan atas dasar itulah maksud mu'alif ya dengan fikih. Apa itu? Mahmud syariati bi umumiha. Memahami syariat dengan keumumannya. Itu yang dimaksud oleh mu'alif. Jadi fikih itu adalah pahmu syariat bi umumiha, yaitu memahami syariat secara umum. Wa idrakuha, dan memahami syariat secara umum. Fa yadkhulu fi dzalika at-tafaqquh fil aqaid wa ma'rifati madhhabi salafi fiha. Maka termasuk di dalam kalimat tersebut adalah at-tafaqquh fil aqaid, mendalami dalam masalah aqidah. At-tafaqquh fil aqaid, mendalami dalam urusan aqidah. Fikih tentang masalah akidah disebutnya al-fiqhul akbar, fikih terbesar. Fikih tentang masalah fikih disebutnya al-fiqhul asghar, fikih terkecil. Fa yadkhulu fi dzalika at-tafaqquh fil aqaid, maka mendalami masalah akidah itu adalah fikih. Wa ma'rifatu madzhabi salafi fiha, dan mengetahui madhab salaf dalam masalah aqidah itu termasuk at-tafaqquh fil aqaid. Wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, dan mengetahui madhab orang yang menyelisihi. Wa bayanu mukhalafati lil kitab wa sunnah, bagaimana mengetahui madhab mereka
wa bayan mukhalafati lil kitab was sunnah, dan menjelaskan menyelisihinya wa bayanu mukhalafatiha lil kitab was sunnah, dan menjelaskan menyelisihi keduanya, ya, menyelisihi dia, ya, bagi kitab dan sunnah. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk di dalamnya adalah apa? Ilmu fikih, ilmu tentang fikih, fikih asghar. Wa usulihi, ilmu usulnya, pokok-pokok fikih, wa furu'ihi, dan cabang-cabang fikih. Wa bayanu mukhalafati lil kitab was sunnah, dan menerangkan menyelisihinya dia dalam masalah akidah dan kitab dan sunnah. Wa yadkhulu fi dzalika ilmu fiqh, masuk ke dalamnya yaitu pembahasan ilmu fikih. Ya, kemudian usul fikih, furu'uhu, wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk ke dalam hal tersebut yaitu apa? Ta'allumu jami'i al-wasail al-mu'inah, yaitu mempelajari semua masalah-masalah al-mu'inah al-fiqh yang dapat membantu fikih fiddin dalam urusan agama. Ulumul Arabiyah, seperti ulumul Arabiyah bi anwa'iha, seperti urusan bahasa Arab dengan macam ragamnya. Wal fuqaha, dan orang yang fikih adalah hamalatul fiqh, yaitu mereka yang pembawa fikih, min ahli nadhari, dari orang yang meneliti, wal kafati, dan orang yang wal kafati al ilmiyah, yakni mereka adalah para pembawa fikih, mungkin dari ahli nazar, yaitu orang yang suka meneliti, mungkin dari ahli kafaah al ilmiyah atau kafaah ilmiah dan seterusnya. Namun intinya fuqaha itu begitu. Fuqaha itu seperti itu. Wa qauluhu wa bayanu man tasyabaha bihim, dan perkataan bahwasanya siapa yang menyerupai mereka, walaysa minhum, tapi dia bukan dari golongan mereka. Hunaka man tasyabaha bil ulama wal fuqaha, di sana ada orang yang menyerupai ulama dan fuqaha, wa huwa ala ghairi tariqihim, mereka tidak di atas jalan mereka. Fatajiduhu yukhalifuhum fi babil istidlal, kamu dapati dia yukhalifuhum fi babil istidlal, menyelisih mereka dalam bab istidlal, pengambilan dalil. Fayufassiru an-nusus asy-syar'iyyah, lalu dia menafsirkan nas-nas syar'iyyah, ala ghairi fahmi salaf, bukan berdasarkan pemahaman salaf. Fatajidu fi babi al-fiqh, kamu akan dapati pada bab fikih, yamilu ilal ara'i al-mukhalifah, watajidu fi babil fiqh, dan kamu dapati dia pada bab fikih, yamilu ilal ara'il mukhalifah, dia lebih condong kepada pendapat yang nyeleweng, nyeleneh. Wa yatataba'ul aqwal asyadada, dan dia menelusuri perkataan-perkataan yang syad, yang ganjil. Watajidu ka yukhaliful ulama, dan kamu dapati dia menyelisih ulama. Wal fuqaha, juga menyelisih ahli fikih. Ibabil amal, dalam bab beramal,
fala ya'malu bi ilmihi. Maka apa katanya di sini? Dikatakan wa yatataba'ul aqwal asyadat, dan menelusuri perkataan-perkataan yang syad. Fatajidu, dan kamu dapati dia yukhaliful ulama, menyelisih ulama, wal fuqaha, menyelisih ahli fikih, fi babil amal, dalam bab amal. Fala ya'malu bi ilmihi, lalu dia tidak mau beramal dengan ilmunya. Wasuwarul mukhalafati fi hadal babi muta'adidah. Adapun bentuk penyelewengan ada dalam bab ya yang muta'adidah, yang berbilang. Ini pengertian bayanu man tasyabahim walaysa minhum. Ala kulli hal, berdasarkan keterangan ini, maka nyatalah bagi kita bahwa banyak orang yang ya pernah, jangankan orang yang tidak mengetahui hakikat ilmu, kemudian pemahaman ya hakikat ilmu, diterangkan bahwa inilah pentingnya kita mengetahui hakikat ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, sehingga kita tidak salah lagi memberikan persepsi tentang apa? Ilmu dan ulama. Saya kira cukup insyaallah. Ya, ini karena masih panjang ini. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan sebelum saya mengakhiri majelis ini. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.